Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzahid, NIM 1520114. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat barat abad pertengahan. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Khairul Saleh MA selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Yang pertama yaitu ada sejarahnya. Filsafat itu terlahir sesuai dengan corak zamannya, dan setiap zamannya memiliki karakteristik tersendiri. Menurut konstruksi pemikiran Thales, dasar permulaan alam ini adalah air. Model pemikiran induksinya melahirkan konsep bahwa air adalah sumber kehidupan di semesta. Hal ini sesuai dengan eranya filosof yang hidup saat itu memiliki konstruksi berpikir masih seputar kosmosentris. Sesungguhnya sangat lumrah dikarenakan di era tersebut belum ada lompatan-lompatan pemikiran yang melebihi konsep tersebut, sehingga yang tampak adalah pemikiran yang alami dan sebatas pengamatan empiris di sekitar manusia berada. Pertanyaan sederhana yang timbul adalah apa dan kenapa era teolog filosof ini disebut dengan era skolastik. Tentu ada argumen yang dapat menjelaskannya. Filsafat skolastik disebut juga dengan filsafat abad pertengahan. Pada masa ini biasanya disebut masa kegelapan karena gereja dianggap membelenggu kehidupan manusia. Masyarakat tidak lagi diberi kebebasan berpikir untuk mengembangkan potensinya. Semua hasil pemikiran manusia selalu diawasi oleh gereja. Kalau ada pemikiran yang menyimpang dari gereja, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Di samping itu, filsafat abad pertengahan atau skolastik terbagi ke dalam 3 periode, yaitu skolastik awal, keemasan skolastik, dan akhir skolastik. Periode skolastik awal yaitu dari abad 8 sampai 12 ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang harmonis antara agama dan filsafat. Hal yang menonjol pada awal periode skolastik adalah mengenai universal. Paham dan pandangan skolastik adalah mengenai universal. Paham dan pandangan Agustinus dan Neoplatonisme mempunyai pengaruh yang signifikan dalam berbagai aliran pemikiran yang berkembang. Pada masa ini juga sangat dibicarakan mengenai pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni, jadi tanpa berdasarkan kitab suci atau Anselmus dan Canterbury. Problem yang hangat didiskusikan pada masa ini adalah masalah universalia dengan konfrontasi antara realisme dan nominalisme sebagai latar belakang problematika. Selain itu, pada abad ke-12 ada pemikiran teoretis mengenai filsafat alam, sejarah dan bahasa. Pengalaman mistis atas kebenaran religius pun mendapat tempat. Pada periode keemasan skolastik yaitu abad ke-13, periode dapat dikatakan sebagai masa kejayaan perkembangan skolastik yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filosof besar Aristoteles, juga akibat adanya pengaruh filsafat Islam dan Yahudi. Pada periode ini sangat dominan pengaruh pemikiran filsafat Aristoteles yang memberikan corak tersendiri dalam alam pemikiran abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai filosof dengan gaya pemikiran Yunani yang khas, semakin diterima pada universitas-universitas pertama didirikan pada periode tersebut seperti Bologna, Italia, Paris, Prancis, Oxford, Inggris, dan masih banyak lagi universitas
dan banyak lagi universitas yang mengikutinya. Hal yang menarik pada periode ini adalah dihasilkannya suatu sintesis besar dari khazanah pemikiran Kristen dan filsafat Yunani secara harmonis dan saling melengkapi. Pada akhir abad terakhir, yaitu abad ke-14 dan 15, periode skolastik akhir ini ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Kepercayaan yang berlebihan akan kemampuan rasio memberi jawaban yang terkait dengan iman mulai berkurang. Bahkan ada anggapan bahwa iman dan pengetahuan tidak akan dapat disatukan secara permanen. Rasio dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan ajaran gereja yang bersifat dogmatis. Hanya iman yang dapat menerimanya dalam hal ini. Selanjutnya, pada periode akhir skolastik ini ditandai juga dengan semakin memudarnya pengaruh era skolastik. Hal itu berkaitan dengan adanya pemikiran William Oscam 1285 sampai 1349 yang melalui tulisan-tulisannya menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen. William Ockham merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teologi. Tuhan harus diterima atas dasar keimanan, bukan dengan pembuktian rasio, karena kepercayaan teologis tidak dapat mendemonstrasikan. Pada akhirnya, secara perlahan periode skolastik akhir ini semakin meredup. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.